Bhagawa, saya tahu asal mula dari segala sesuatu, dan bukan hanya itu yang saya tahu, tetapi yang saya tahu lebih daripada itu, dan dengan mengetahui hal itu, pandanganku tidak tersesat. Dengan pandangan yang tidak sesat, saya sendiri mengerti tentang kedamaian. Dengan merealisasikan ini, maka Tathagata tidak akan pernah berbuat kesalahan. Bhagawa, ada petapa-petapa dan brahmana-brahmana tertentu yang menyatakan hal itu sebagai ajaran mereka karena asal mula segala sesuatu adalah diciptakan oleh Maha Kuasa, Dewa Brahma. Saya telah menemui mereka dan bertanya, apakah benar para guru yang mulia menyatakan tentang ajaran bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah diciptakan oleh Maha Kuasa, Dewa Brahma? Dengan adanya pertanyaan itu mereka menjawab, "Oh." Kemudian saya berkata, tetapi, bagaimana para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran bahwa asal mula segala sesuatu diciptakan oleh Maha Kuasa, Dewa Brahma, itu ditentukan? Mereka tak dapat menjawab pertanyaanku itu dan dalam kebingungan mereka menanyakan kembali hal itu kepada saya. Karena ditanya maka saya menjawab, saudara-saudara, akan tiba suatu saat, cepat, atau lambat, setelah berakhirnya suatu masa yang lama, bumi ini hancur dan berevolusi. Ketika hal ini terjadi, umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di alam abasara, mereka hidup di alam itu dengan kekuatan pikiran, hidup dengan kenikmatan-kenikmatan, memancarkan cahaya dari tubuh mereka, melayang-layang di angkasa, dan kehidupan ini berlangsung terus dalam keindahan. Begitulah mereka adanya, mereka hidup dalam suatu masa yang lama sekali. Saudara-saudara, tiba juga suatu saat, cepat, atau lambat, sistem bumi ini mulai berevolusi kembali. Ketika hal ini terjadi alam Dewa Brahma nampak, tetapi kosong. Ada sesosok makhluk yang karena masa hidupnya telah habis, atau disebabkan oleh pahala, jasa karma baiknya telah habis, meninggal dari alam abasara dan terlahir kembali di alam Brahma. Di situ ia hidup dengan kekuatan pikiran, hidup dengan kenikmatan, memancarkan cahaya dari tubuhnya, melayang-layang di angkasa. Kehidupan ini berlangsung terus dalam keindahan, demikianlah ia adanya, hidup dalam suatu masa yang lama sekali. Karena ia tinggal di alam itu terlalu lama dan sendirian, maka perasaan tidak puas dan kerinduan muncul dalam dirinya. Oh, semoga makhluk-makhluk lain pun datang menemani saya di tempat ini. Pada saat itu ada makhluk-makhluk yang karena usia mereka telah habis, atau karena pahala, karma baik telah habis, meninggal dan lenyap dari alam abasara dan muncul di alam Brahma menjadi kawannya, dan dalam berbagai hal mereka hidup seperti dia. Saudara-saudara, berdasarkan hal ini makhluk pertama yang terlahir dan muncul di alam Dewa Brahma itu berpikir, saya Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk dan asal mula dari semua kehidupan. Saya yang menciptakan makhluk-makhluk ini. Mengapa demikian?
Beberapa saat yang lalu saya berpikir, oh, semoga makhluk-makhluk lain pun datang menemani saya di tempat ini. Begitulah ide yang ada dalam pikiranku dan begitu pula yang terjadi, makhluk-makhluk ini muncul. Makhluk-makhluk yang muncul sesudah dia, juga berpikir, makhluk ini mesti Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, ayah dari semua yang ada dan yang akan ada. Oleh Brahma ini kita semua diciptakan. Mengapa begitu? Karena seperti apa yang kita lihat, dia yang lebih dulu ada, sedangkan kita muncul sesudahnya. Saudara-saudara, berdasarkan hal ini, makhluk yang muncul lebih dulu usianya lebih panjang, lebih cakap dan lebih berkuasa, sedangkan makhluk yang muncul sesudah dia, nampak berusia pendek, tak terlalu cakap dan kurang berkuasa. Demikianlah, ada makhluk-makhluk yang meninggal di alam itu, dan terlahir kembali di alam ini, bumi. Karena telah berada di bumi, ia meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi petapa. Sebagai petapa ia berusaha sungguh-sungguh bermeditasi, bersemangat, bertekad, tekun dan dengan pengertian serta perhatian yang benar ia mencapai ketenangan batin. Dengan pikiran yang tenang, ia dapat mengingat kembali kehidupannya yang lampau. Tetapi yang diingatnya hanya sampai pada satu kehidupan yang lampau saja, dan tak melampaui itu, ia berkata. Brahma yang dipuja, adalah Maha Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Penguasa. Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Pencipta tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, ayah dari semua yang ada dan yang akan ada. Oleh Dialah maka kita diciptakan. Ia adalah kekal, tetap, eternal, tak berubah, dan ia akan tetap seperti itu untuk selama-lamanya. Tetapi kita yang diciptakan oleh Brahma itu, kita semua yang telah kemari adalah tidak kekal, berubah-ubah, tidak permanen dan berusia pendek, dan pasti mati. Saudara-saudara, demikianlah asal mula dari segala sesuatu yang kamu sekalian nyatakan sebagai ajaran kamu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Maha Kuasa Brahma. Mereka pun menjawab, Saudara Gotama, begitulah yang kami dengar seperti apa yang Saudara Gotama katakan. Bhagawa, tetapi saya mengetahui asal mula dari segala sesuatu dan bukan hanya itu yang saya tahu lebih daripada itu. Dengan mengetahui hal itu, pandanganku tidak tersesat. Dengan pandangan tidak tersesat, saya sendiri mengerti tentang kedamaian, dan dengan merealisasikan ini maka Tathagata tidak akan pernah berbuat kesalahan. Bhagawa, ada beberapa petapa dan brahmana tertentu memiliki ajaran yang menyatakan bahwa asal mula segala sesuatu adalah berdasarkan pada dewa-dewa Hidapadusika. Saya pergi menemui mereka dan bertanya, apakah benar para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah berdasarkan pada dewa-dewa Hidapadusika? Setelah ditanya demikian, mereka menjawab, oh. Selanjutnya saya bertanya,
Tetapi, bagaimana para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu berdasarkan pada dewa-dewa Hidapadusika itu ditentukan. Mereka tak dapat menjawab pertanyaanku itu, dan dalam kebingungan mereka menanyakan hal itu kepada saya. Karena ditanya maka saya menjawab. Saudara-saudara, ada dewa-dewa atau beberapa dewa meninggal dari alam itu dan terlahir kembali di sini. Ia meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi petapa. Sebagai petapa ia berusaha dengan semangat, tekad, waspada, dan sungguh-sungguh bermeditasi, maka batinnya menjadi tenang dan ia memiliki kemampuan batin untuk mengingatkan kembali satu kehidupan yang lampau, dan tak lebih daripada itu. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, dewa-dewa yang tidak ternoda dengan kesenangan indera, dalam masa yang lama, mereka tidak hidup dalam kesenangan dan pemuasan nafsu indera, mereka tetap waspada dan tak terpengaruhi. Kematian bukan merupakan nasib mereka karena mereka kekal, abadi, eternal, tak berubah dan akan tetap selamanya seperti itu. Tetapi kami yang ternoda oleh kesenangan nafsu indera, kewaspadaan kami ternoda, sehingga kami meninggal dari alam itu dan terlahir kembali di sini dengan kondisi seperti ini yang tidak kekal dan berubah-ubah, tidak tetap, usia pendek, dan akan mati. Demikianlah asal mula segala sesuatu yang Anda sekalian nyatakan disebabkan karena ternoda oleh kesenangan indera ditentukan. Mereka pun menjawab, Saudara Bagawa, begitulah yang kami dengar seperti apa yang Anda katakan. Bagawa, tetapi saya mengetahui asal mula dari segala sesuatu, dan bukan hanya itu yang saya tahu lebih daripada itu, dengan mengetahui pandangan tidak tersesat, saya sendiri mengerti tentang kedamaian, dan dengan merealisasikan ini maka Tathagata tidak akan pernah berbuat kesalahan. Bagawa, ada beberapa petapa dan brahmana tertentu memiliki ajaran yang menyatakan bahwa asal mula segala sesuatu adalah berdasarkan pada makhluk Manopadusika. Karena hal ini saya pergi menemui mereka dan bertanya, apakah benar para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah berdasarkan pada makhluk Manopadusika? Setelah ditanya demikian, maka mereka menjawab, oh. Selanjutnya saya bertanya, tetapi bagaimana para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu disebabkan oleh makhluk Manopadusika itu ditentukan? Mereka tidak dapat menjawab pertanyaanku itu, dan dalam kebingungan mereka menanyakan hal itu kepada saya. Karena saya ditanya maka saya menjawab, Saudara, ada dewa-dewa tertentu dikuasai oleh iri hati, oleh karena itu pikiran mereka menjadi lemah dan jahat serta tubuh mereka menjadi lemah, akibatnya mereka meninggal di alam itu. Ada dewa atau beberapa dewa meninggal di alam itu, dan terlahir kembali di alam lain atau ke sini, bumi. Setelah terlahir di sini, ia meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi petapa. Sebagai petapa ia berusaha dengan semangat, tekad, waspada dan sungguh-sungguh bermeditasi, maka batinnya menjadi tenang dan ia memiliki kemampuan batin untuk mengingat kembali satu kehidupan yang lampau, dan tak lebih daripada itu.
Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, dewa-dewa yang pikiran mereka tidak ternoda, dalam masa yang lama mereka tidak dikuasai oleh iri hati, oleh karena itu pikiran mereka tetap dan baik, serta tubuh mereka tetap kuat, akibatnya mereka tetap hidup di alam itu. Mereka kekal, abadi, eternal, tak berubah dan akan tetap selamanya seperti itu. Tetapi kami yang ternoda, dalam masa yang lama pikiran kami dikuasai oleh iri hati, maka pikiran kami menjadi lemah dan jahat serta tubuh kami menjadi lemah. Akibatnya kami meninggal dari alam itu, dan terlahir kembali ke sini dengan kondisi yang tidak kekal, berubah-ubah, tidak abadi, usia pendek, dan akan mati. Demikianlah asal mula segala sesuatu yang Anda sekalian nyatakan disebabkan oleh pikiran ternoda, ditentukan. Mereka pun menjawab, Saudara Gotama, begitulah yang kami dengar seperti apa yang Anda katakan. Bhagawa, tetapi saya mengetahui asal mula dari segala sesuatu, dan bukan hanya itu yang saya tahu lebih daripada itu. Dengan mengetahui hal itu, pandanganku tidak tersesat. Dengan pandangan tidak tersesat, saya sendiri mengerti tentang kedamaian, dan dengan merealisasikan ini maka Tathagata tidak akan pernah berbuat kesalahan. Bhagawa, ada beberapa petapa dan brahmana tertentu memiliki ajaran yang menyatakan bahwa asal mula segala sesuatu terjadi karena kebetulan. Saya pergi menemui mereka dan bertanya, apakah benar para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu terjadi karena kebetulan? Setelah ditanya demikian, mereka menjawab, "Oh." Selanjutnya saya bertanya, tetapi, bagaimana para guru yang mulia menyatakan dalam ajaran Anda sekalian bahwa asal mula dari segala sesuatu terjadi secara kebetulan itu ditentukan? Mereka tak dapat menjawab pertanyaanku itu, dan dalam kebingungan itu mereka menanyakan hal itu kepada saya. Karena saya ditanya maka saya menjawab. Saudara-saudara, ada dewa-dewa yang disebut Asana Sata. Pada saat ada ide yang muncul dalam pikiran mereka, mereka meninggal dari alam tersebut. Ada dewa, atau beberapa dewa meninggal dari alam itu, dan terlahir kembali ke alam ini, bumi. Setelah terlahir di sini, ia berusaha dengan semangat, tekad waspada, dan sungguh-sungguh bermeditasi, maka batinnya menjadi tenang dan ia memiliki kemampuan batin untuk mengingat kembali satu kehidupan yang lampau dan tak lebih daripada itu. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, jiwa dan dunia terjadi secara kebetulan saja. Mengapa demikian? Karena dahulu saya tidak ada, tetapi sekarang saya ada. Demikianlah asal mula segala sesuatu yang Anda sekalian nyatakan terjadi secara kebetulan ditentukan. Mereka pun menjawab, Saudara Gotama, begitulah yang kami dengar seperti apa yang Anda katakan. Bhagawa, tetapi saya mengetahui asal mula dari segala sesuatu, dan bukan hanya itu yang saya tahu lebih daripada itu. Dengan mengetahui hal itu, pandanganku tidak tersesat, saya sendiri mengerti tentang kedamaian, dan dengan merealisasikan ini maka Tathagata tidak akan pernah berbuat kesalahan.
Bhagawa, karena saya berpendapat demikian maka ada beberapa petapa dan brahmana tertentu secara tidak adil, salah, kosong dan dengan berdusta menuduhku dengan berkata, Samana Gotama dan para bikunya adalah salah. Karena ia berkata, ketika seseorang telah mencapai pembebasan yang indah, maka orang itu memandang segala sesuatu itu adalah menjijikan. Bhagawa, tetapi hal ini saya tidak katakan, yang saya katakan adalah, ketika seseorang mencapai pembebasan yang indah, maka orang itu menyadari yang indah. Bhante, dalam hal ini mereka semua yang tidak benar, karena Bhagawa dan para bhikkhu adalah tidak bersalah. Saya sangat gembira dengan Bhagawa, karena saya yakin beliau dapat mengajarkanku, sehingga saya dapat mencapai pembebasan dan akan tetap berada dalam kebebasan yang indah. Bhagawa, sulit sekali bagimu yang memiliki pandangan yang lain, rumusan kebenaran yang lain, bertujuan yang lain, memiliki usaha dengan tujuan yang lain dan dididik dengan cara yang lain, untuk mencapai pembebasan dan tetap berada dalam kebebasan yang indah. Bhagawa, lihatlah dengan memiliki hal-hal itu kau menyatakan keyakinanmu padaku. Bhante, jika hal ini sulit bagiku karena memiliki pandangan yang lain, rumusan kebenaran yang lain, bertujuan yang lain, memiliki usaha dengan tujuan yang lain, dan didikan dengan cara yang lain, untuk mencapai pembebasan dan tetap berada dalam kebebasan yang indah itu. Akan tetapi, sekurang-kurangnya, saya percaya kepada Sang Bhagawa. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Bhagawa Paribhajaka merasa senang dan gembira setelah mendengar kata-kata Sang Bhagawa.